Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Matalata. Dalam perjumpaan kita kali ini, saya akan membahas dan mengulas bagaimana cara penyampaian pelaporan SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Nah, bagaimana cara teknis penyampaian dan pelaporannya? Terus ikuti video tutorial ini, teman-teman jangan di-skip agar teman-teman tidak gagal paham. Pertama, yang teman-teman bisa lakukan adalah buka laman atau situs pajak.co.id di browser yang teman-teman gunakan. Bisa menggunakan Google Chrome ataupun menggunakan Mozilla. Kemudian klik login di pojok kanan atas ini. Kemudian selanjutnya di kolom nomor pokok wajib pajak, masukkan NPWP teman-teman. Kemudian isikan kata sandi atau password yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu masukkan CAPTCHA. Jika sudah, klik login. Teman-teman akan diarahkan pada dashboard baru, di mana pada dashboard baru ini ada beberapa menu yang teman-teman bisa gunakan. Oke, kita langsung klik menu lapor. Klik menu lapor. Kemudian teman-teman klik e-filing. Setelah berhasil mengklik e-filing, maka teman-teman akan diarahkan ke beberapa submenu. Di sini ada arsip SPT, yang kedua ada buat SPT. Kemudian ini ada draft SPT, kemudian di sini ada menu bantuan. Ini arsip SPT adalah di dalamnya terdapat historis atau jejak-jejak teman-teman telah menyampaikan SPT di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah buat SPT. Di sini kita bisa membuat SPT sesuai yang ingin kita laporkan. Yang ketiga ada draft SPT. Di dalam draft SPT ini terdapat jejak pelaporan SPT yang tertunda. Jika teman-teman telah mengisi buat SPT, namun SPT tersebut belum disampaikan, maka SPT tersebut akan tersimpan di draft SPT. Di sini juga ada bantuan. Jika teman-teman ada kendala atau masalah, bisa klik bantuan. Dalam video tutorial ini, kita klik buat SPT. Ketika teman-teman telah mengklik buat SPT, maka akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sering kita temui di tahun-tahun sebelumnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika memang teman-teman hanya berpenghasilan dari satu pemberi kerja tadi yang saya sampaikan, yang saya jelaskan, maka teman-teman bisa klik tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Klik tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Klik iya, karena dalam video tutorial ini kita akan menyampaikan atau melaporkan SPT PPh orang pribadi tahunan dengan kriteria penghasilan kita tidak lebih dari sama dengan 60 juta dalam satu tahun pajak. Klik iya. Kemudian di sini akan muncul secara otomatis pilihan SPT 1770 sangat sederhana. Kemudian klik di sini SPT 1770 sangat sederhana atau SPT 1770 SS. Setelah teman-teman mengklik SPT 1770 SS tadi, maka teman-teman akan dialihkan pada halaman baru. Di sini kita akan mengisi tahun pajak, kemudian status SPT. Di sini jika teman-teman memang telah melakukan pembetulan, di sini bisa diisi pembetulan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di kolom pilih tahun pajak, pilih tahun 2020. Kemudian klik normal. Selanjutnya pilih selanjutnya di sini. Jika ada info yang muncul seperti ini, maka teman-teman bisa abaikan atau juga teman-teman bisa klik iya. Klik abaikan, klik tidak, kemudian klik OK. Selanjutnya, teman-teman akan diarahkan pada halaman berikutnya.
Di sini nanti teman-teman akan memasukkan penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Kemudian teman-teman bisa buka bukti foto yang telah teman-teman peroleh dari pemberi kerja, baik itu 1721A1 maupun 1721A2. Masukkan jumlah penghasilan bruto yang terdapat pada poin nomor 8, jumlah penghasilan bruto. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sesuaikan jumlah PTKP teman-teman di sini dengan jumlah PTKP yang ada di bukti potong teman-teman yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja. Untuk melihat PTKP di bukti potong teman-teman bisa lihat di sini, di bagian ini. K-strip 1. Nah, di sini penghasilan kena pajak di bawah PTKP, kemudian pajak yang terutang di sini nihil. Setelah itu teman-teman klik berikutnya. Selanjutnya kita akan mengisi daftar harta dan kewajiban. Di poin 11 ini kita akan memasukkan total dari jumlah keseluruhan harta yang kita miliki pada akhir tahun pajak. Kemudian di poin 12 kita juga akan memasukkan jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang pada akhir tahun pajak 2020. Masukkan angka total dari harta teman-teman yang peroleh selama akhir tahun pajak 2020. Contohnya seperti ini dari rekapan tadi yang kita buat. Kemudian masukkan juga hutang sampai akhir tahun pajak 2020. Jika sudah, klik berikutnya. Nah, di sini akan muncul di poin D pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Jika teman-teman merasa semua ini sudah jelas dan lengkap diisi, maka teman-teman bisa klik setuju, kemudian klik selanjutnya di sini. Teman-teman mengklik selanjutnya, maka akan muncul profil dari wajib pajak. Di sini terkait dengan jenis formulir yang digunakan, 1770 SS tahun pajak, ada pembetulan 0, kemudian status SPT nihil, kemudian di sini ada catatan lengkap. Selanjutnya teman-teman bisa klik di sini. Teman-teman bisa pilih salah satu. Kode verifikasi atau token akan dikirimkan melalui email atau nomor telepon yang teman-teman gunakan. Di sini saya pilih email, kemudian klik OK, klik ya, kemudian cek email yang telah didaftarkan di pajak.co.id. Kurang lebih nanti akan muncul kode verifikasi seperti ini. Nah, kode verifikasi ini teman-teman bisa blok, kemudian Ctrl C. Setelah itu kembali ke laman SPT 1770. Kode verifikasi di sini, klik masukkan kode verifikasi di sini, kemudian Ctrl V. Nah, setelah teman-teman isikan kode verifikasi di sini, maka teman-teman langsung klik kirim SPT. Jika teman-teman telah mengklik kirim SPT, maka nanti akan muncul pemberitahuan bahwa teman-teman telah menyampaikan atau melaporkan SPT tahun pajak 2020 dengan menggunakan jenis formulir 1770 SS. Semoga video tutorial yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua dalam hal penyampaian atau pelaporan SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin komentar, silahkan teman-teman
komentar di bawah video ini. Insya Allah jika saya ada waktu saya akan jawab komentar dari teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.